Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari volume benda pejal ya. Jadi akan menghitung volume benda pejal. Nah, benda pejal itu adalah suatu benda yang padat gitu ya. Jadi kalau persegi itu padat, dalamnya tidak berongga gitu, atau kalau misalkan kita punya silinder juga silindernya itu betul-betul padat gitu ya. Jadi dalamnya tidak bolong gitu, tidak berongga. Nah, itu kita sebut sebagai benda pejal. Nah, kalau menghitung benda pejal itu secara umum yang kita sudah pelajari di SMA atau di SMP gitu ya, volume itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi alasnya misalkan A gitu ya, tingginya H, jadi volumenya pasti A kali H gitu ya. Jadi misalkan contohnya menghitung balok gitu ya, jadi luas alas kali tinggi, menghitung tabung gitu ya, dan lain-lain. Nah, di sini bedanya adalah alasnya ya kita batasi atau kita nyatakan dengan suatu kurva ya, atau dengan suatu fungsi. Fungsinya adalah fx ya. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi ini kita punya interval ya dari A sampai B, kemudian kita punya kurva, misalkan kurvanya ini ya yang melengkung ini. Nah, kemudian luas alasnya adalah ini kan, alasnya ini adalah bentuknya bulat gitu ya, tapi bulatnya beda-beda. Ada yang ini mah sedang gitu, yang ini sebelah sini kecil, yang ini besar gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan yang konsep integral di awal. Jadi konsep integral di awal itu adalah sama dengan luas yang poligon itu kan dikali tinggi poligonnya. Nah, tinggi poligon ini adalah kita aproksimasikan dengan sigma. Jadi kalau kita iris yang ini, iris gitu ya, iris jadi beberapa poligon. Nah, itu kan kita sigma kan, poligon yang 1, poligon 2, poligon 3, poligon 4 sampai poligon ke n. Nah, ini akan membentuk suatu kurva ini atau akan membentuk tinggi gitu ya. Nah, jadi secara umum atau kita nyatakan dari sini menjadi konsep integral. V sama dengan integral dari A sampai B AX ya, luas alas DX ya. DX itu tadi yang aproksimasi si tingginya ya. Kita langsung lihat contoh saja. Yang pertama ada yang dibentuk dari benda putar ya, contohnya yang tadi cakram yang sudah saya bilang ya, dia padat gitu bentuknya. Nah, jadi kita lihat ilustrasi yang ini. Ini sebetulnya adalah awalnya setengah lingkaran ya, tapi kita putar ya ke sumbu X. Nah, jadinya kan bola gitu ya. Nah, kalau yang ini asalnya segitiga siku-siku. Nah, yang ini ya segitiganya. Kita putar dia ke sumbu X, jadinya adalah kerucut gitu ya, kerucut yang padat gitu. Nah, kemudian kalau kita punya lingkaran nih, lingkaran kita putar ke sumbu X. Nah, jadinya kayak donat gitu atau kayak ban gitu ya, tapi ini padat. Ya, jadi tidak berongga dalamnya. Nah, contoh 1 misalkan ya, kita akan menghitung luas volume yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X ya, ini harusnya akar X ya, yang dibatasi juga oleh sumbu X nya kan ini ya, dan X sama dengan 4, X sama dengan 4 ini ya yang tegak. Nah, berarti ini kurvanya ini ya. Nah, kita putar nih, kita putar terhadap sumbu X karena di sininya sumbu X. Nah, kita putar gitu ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini kalau mau kita hitung luasnya, berarti kan ingat di luas tabung itu luas alasnya berarti kan berbentuk lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran berarti VR kuadrat ya, VR kuadrat. Nah, tapi di sini R-nya kan jari-jari ya. Jari-jarinya kalau misalkan kita lihat dari yang ujung ini kan kecil. Yang semakin sini makin besar, ini makin besar, ini makin besar, ke sini juga ya. Nah, artinya si jari-jarinya tidak konstan, tapi mengikuti si kurva akar X gitu ya, sehingga ketika kita mendefinisikan jari-jari itu sama saja dengan kita mendefinisikan dia suatu kurva ya, kurva yang kita maksud gitu ya. Kurvanya misalkan kalau di sini akar X. Jadi sama aja ini
volumenya V R kuadrat gitu ya, dikali tingginya gitu ya, tingginya delta X ya. Nah, atau secara konsep integral kita udah bisa langsung integral V ini akar X dikuadratkan jadinya X dx gitu ya. Jadi nah, kita langsung saja V-nya kan konstanta ya, 22/7 atau 3,14, berarti kita bisa langsung dia keluarkan ya. Yang kita hitung adalah tinggal X-nya saja. X kita integralkan jadi setengah X kuadrat. Batasnya dari mana? Tadi kan dibatasi oleh sumbu X dan X pangkat 4. Berarti dari 0 sampai 4 gitu ya. Nah, kita hitung saja ini menghasilkan 25,3 gitu ya. Nah, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, kurvanya Y sama dengan X pangkat 3, kemudian dibatasi oleh sumbu Y dan garis Y. Nah, kita lihat ini kurvanya ya. Kemudian ini dibatasi X sama dengan Y sama dengan 3 dan sumbu Y. Nah, maka kita putarnya nggak ke X, tapi putarnya ke Y. Jadi ke kiri ini kita putar. Nah, konsekuensinya nanti integralnya bukan lagi dx, tapi dy, gitu ya. Nah, jadi kita langsung saja, kalau misalkan jadi dy, berarti ini harus diubah jadi x sama dengan, bukan y sama dengan ya. Ini diubah dari y sama dengan x pangkat 3, kita ubah jadi x sama dengan akar pangkat 3 dari y, ya, atau y pangkat 2/3. Ya, jadi Y pangkat 2/3 ini kita kuadratkan, gitu ya. Tadi ini hasil kuadratnya, ini nih ya. Y akar pangkat 3 kita kuadratkan jadi Y 2/3. Nah, ini kita integralkan, gitu. Ya, kita integralkan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai benda putar yang pejal gitu ya, yang bentuknya pejal. Nanti di selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita pelajari yang cincin, kemudian volume kulit silinder. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.